dipersembahkan oleh Maktur Travel Umroh dan Haji. Didukung oleh pemirsa, sejumlah pembekalan dilakukan oleh Maktur kepada para jemaah calon haji jelang puncak ibadah haji di Makkah. Untuk mengetahui informasi selengkapnya kita bergabung dengan Cikal Multazam dan juru kamera Dimas Prastyo dari Mekah, Arab Saudi. Cikal, apa pembekalan utama yang disampaikan pembimbing kepada jemaah Maktur? Iya, ini yang menjadi pembekalan yang utama adalah permasalahan teknis. Tapi tidak itu saja Yasi, pembekalan pemahaman, kemudian esensi dari puncak ibadah haji khususnya nanti yang pertama adalah melaksanakan wukuf di Arafah. Pembimbing haji khusus Maktur terus melakukan bimbingan, kemudian memberikan masukan, nasihat-nasihat kepada para jamaah. Dan untuk mengetahui lebih dalam bersama saya, kita akan membahasnya bersama pembimbing haji khusus Maktur sekaligus anggota Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Bapak Kiai Haji Hamdan Rashid. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Kiai, mungkin bisa dijelaskan lebih mendalam ya terkait dengan pemahaman mengenai ibadah haji, kemudian hukum-hukum yang diterapkan selama ibadah di Armina nanti seperti apa saja? Ya, jadi ibadah haji ini merupakan rukun Islam yang kelima yang sangat penting untuk dilaksanakan secara sempurna. Modalnya pertama adalah ikhlas, karena perintah Allah wa atimul hajja wal umrata lillah. Laksanakan ibadah haji dan umroh dengan sempurna semata-mata karena Allah. Yang kedua adalah harus mengikuti contoh Rasulullah. Karena ibadah haji itu tidak bisa improvisasi. Jadi tidak ada bid'ah dalamnya, kita harus mengikuti cara-cara Rasulullah. Karena beliau mengatakan, "Litakhudhu anni manasikakum." Hendaklah kalian mencontoh ibadah hajiku untuk kalian praktekkan. Oleh karena itu harus ada teladan di Rasulullah SAW. Dalam kaitan dengan ini, inti ibadah haji adalah pertama setelah ihram adalah wukuf. Saat ihram, seseorang yang ibadah haji itu harus niat melaksanakan ibadah haji semata-mata karena Allah, ya. Kemudian dia harus menanggalkan simbol-simbol duniawi yang digambarkan dengan pakaian ihram, di mana setiap orang yang pergi haji harus menanggalkan pakaian-pakaian sehari-hari. Seorang pejabat harus meninggalkan pakaian resminya, seorang jenderal harus melepaskan pakaian dinasnya dan seterusnya, menggantikan ihram. Ini adalah gambaran bahwa ibadah haji itu mengharuskan setiap pelakunya untuk melepaskan simbol-simbol duniawi agar selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian rukun yang kedua yang paling inti adalah wukuf di Arafah, di mana Rasul mengatakan bahwa al-hajju Arafah. Inti ibadah haji adalah wukuf di Arafah. Artinya apa? Wukuf itu berdiam diri, ya. Bagaimana kita berada dalam tenda itu merenungkan kehidupan kita untuk mengenal Allah. Ketika kita berusaha mengenal Allah, maka diungkapkan man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Barang siapa mengenal dirinya pasti mengenal Allah. Ketika seorang itu mengenal diri sebagai manusia yang menjadi hamba Allah, maka dia harus mengenal Allah sebagai Tuhannya yang harus disembah. Maka senantiasa mengingat dirinya apakah dia sudah melaksanakan tugas ibadah atau belum. Ya. Kemudian sebagai seorang ayah, apakah dia sudah melaksanakan tugas sebagai ayah atau belum. Seorang ibu juga demikian, seorang suami, seorang istri. Peran-peran itu harus dilakukan evaluasi, ya kan? Sehingga dia akan secara jujur mengatakan ternyata sampai saat ini masih banyak bolong-bolongnya, belum sempurna amal ibadahnya. Disitulah dia akan senantiasa zikir pada Allah, kemudian taubatan nasuha. Taubat kepada Allah sesungguhnya, maka dia akhirnya setelah pulang dari wukuf nanti diharapkan pertama sudah mengenal Allah, yang kedua dia bersih dari dosa-dosanya. Inilah inti daripada wukuf di Arafah itu. Jadi wukufnya diam, Arafah mengenal Allah. Karena memang kewajiban umat Islam yang pertama kali adalah mengenal Allah. Awwalu wajibun al-insan ma'rifatullah bistiqan. Harus mengenal Allah dengan yakin. Ya, itulah melalui wukuf di Arafah itu diharapkan kita mengenal diri kita sebagai sarana untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan muhasabah, taubatan nasuha, berzikir, ya kan, kemudian ikrar kita agar kita selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nanti setelah itu akan melanjutkan perjalanan menuju ke Muzdalifah. Di situ Allah katakan bahwa fa idza fatum rafatin fatqulu inda masyal haram. Kalau kalian sudah melaksanakan wukuf di Arafah, jangan lupa untuk
melaksanakan zikir atau doa di Masjidil Haram atau di Musdalifah. Disitulah kita memohon kepada Allah kebaikan kepada dunia dan akhirat ya. Juga kita mengambil kerikil sebagai simbol untuk perawan pada setan yang kita lakukan jumrah di Mina. Terima kasih atas waktunya Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ya sih. Itulah tadi bagaimana penyampaian lebih mendalam dari pembimbing Haji Khusus Maktur ini, dan ini yang terus disampaikan kemudian dihimbau juga kepada para jamaah tentunya jelang puncak ibadah haji nanti. Ya sih. Ya, Cika, lalu selanjutnya bagaimana sistem pengamanan pasca ditutupnya akses menuju Mina? Iya, jika kita berbicara mengenai pengamanan di Mekah sebetulnya dari beberapa waktu sebelumnya pengamanan di Mekah ini sudah ketat begitu ya. Kalau saya bisa melansir berita yang saya baca dari Arab News begitu, memang beberapa personil memang dipusatkan di Mekah ini. Kemudian jika kemarin saya pengalaman perjalanan dari Jeddah menuju ke Mekah juga ada beberapa checkpoint ini yang memang terus dilakukan oleh pemerintahan Arab Saudi, terutama untuk menghindari adanya jemaah ilegal begitu ataupun ada kendaraan-kendaraan ilegal. Maka dari itu upaya ini terus dilakukan. Kemudian pasca penutupan beberapa jalan dari Mekah menuju ke Arafah, Mina juga sudah ditutup. Pembagian keamanan pun di sini dibagi beberapa sektor begitu, dan di tiap sudut khususnya di kawasan Masjidil Haram ini juga ditempatkan beberapa tim keamanan baik dari kepolisian begitu. Ini menjaga setiap sektor untuk mengurai jika ada penuhnya jemaah yang berada di Masjidil Haram, dan juga nantinya untuk perjalanan bus-bus dari Mekah atau di tempat pemondokan menuju ke Arafah. Ya sih. Baik, terima kasih Cikal atas informasi Anda pemirsa. Demikian laporan langsung Cikal Multazam dan juru kamera Dimas Prasetyo dari Mekah, Arab Saudi.